Menurut madhab Syafi'i wala tadhiyata 'anil ghairi illa bi'izni wala 'anil mayyiti illa ayyusabiha. Tidak sah berkorban atas nama orang lain kecuali mendapatkan izin terlebih dahulu. Bapak diam-diam kurban atas nama saya nggak tahu, nggak sah. Izin dulu Pak Kiai, saya mau berkorban karena punya rezeki lebih, beli kambing untuk Pak Kiai, boleh nggak? Boleh, izin. Wala 'anil mayyiti la yusabiha, dan tidak sah kurban atas nama mayit kecuali sebelumnya dia berwasiat. Sebelum meninggal dia ada ucapan, nanti kalau saya mati tolong harta saya ada sebagian buat beli kambing untuk berkorban. Nah. Masalah begini Ustaz, kita tidak tahu karena orang tua kita itu belum pernah mengucapkan, mungkin orang tua kita yang belum meninggal itu tidak pernah mengatakan kepada kita, tolong nanti sampaikan ibaratnya kurbankan saya ya. Tetapi kita sebagai anak yang soleh, apakah perlu kita korban kepada almarhum itu? Nah itu yang kita bertanya. Yang nggak boleh itu kambing ini korban atas nama almarhum bapak saya, ini nggak boleh. Korbannya bapak, cuman pahalanya bapak sertakan untuk almarhum. Jadi yang disertakan pahala kurbannya, bukan atas nama kurbannya. Paham ya? Masalahnya yang kemarin saya pernah di kita ya, Bang, pahalanya nih untuk almarhum orang tua saya. Betul. Ya, kebetulan pada saat itu juga saya belum banyak pengalaman, belum tahu. Makanya ya udah saya ikutin kata dia aja. Ya. Makanya baru kita tanyakan seperti itu. Ya jangan sampai kita sebagai pengurus ada kesalahan. Betul, betul. Sampaikan saja. Jangan sampai nama sapi nomor 1 almarhumah ini, 2 almarhum ini, 3. Jadi satu sapi atas nama orang yang meninggal semua. Sedangkan kurban itu kan butuh niat. Betul. Nawitul udhiyatal masnunah, saya niat berkorban sunnah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Jadi seperti itu Pak ya. Jangan diatasnamakan, tapi disertakan pahalanya. Bagus, ada yang bertanya lagi? Ini ada pertanyaan nih dari jamaah. Biasanya kepala kurban itu diberikan kepada masing-masing RT. Panitia kurban perihal fikih pembagian kepala sapi yang selama ini diberikan ke masing-masing RT 1 kepala. Juga masalah pendistribusian kaki, kulit dan lain-lain. Syukron Kiai, mohon pas taklim disampaikan materi kurban. Emang gimana sih sebenarnya kepala itu dikasih siapa? Ini panitia saya nggak tahu. Pak, semua yang terdapat dalam daging hewan kurban, mulai dari kulit, kepala sampai kepada daging, itu diberikan atas nama sodakoh. Ya boleh dikasih tiap RT, boleh. Sodakoh kok, gak jadi masalah. Kalau ada yang minta juga gak masalah. Panitia, saya boleh gak minta kepala? Ya, gak apa-apa. Sodakoh kok, betul. Mungkin ada yang senang kepala, bener. Yang penting harus izin sama panitia pendistribusian. Jangan dari rumah bawa karung, tiba-tiba dihitung sama panitia, mana nih kepala. Nggak boleh, harus ada akad, karena panitia ini wakil daripada si pekurban yang diamanahi untuk menerima, memotong dan mendistribusikan. Izinnya kepada panitia. Paham? Nah, yang nggak boleh itu dijadikan sebagai upah. Contoh, ada tukang jagal, udah saya emang nggak usah dikasih duit, kasih aja kepala sama kulit sebagai pengganti daripada upah motong. Ini nggak boleh. Tidak boleh ada unsur transaksi, tidak ada boleh unsur muamalah, nggak boleh. Makanya hati-hati, bahasa jatah panitia ini nggak boleh. Contoh, masyarakat umum dapatnya 1 plastik,
Panitia 2. Ditanya, oh panitia 2, jatah panitia. Konotasi bahasa jatah itu seakan-akan panitia tidak sukarela. Bener nggak? Harusnya dikasih upah, karena upah nggak dapat maka diganti dengan daging. Itu konotasi. Jangan diatasnamakan jatah. Udah sodakoh aja. Betul? Kadang saya suka dikasih sekarung, Pak. Ini buat Pak Kiai daging hewan kurban. Udah. Kalau ini jatah Pak Kiai, waduh, nggak boleh itu diatasnamakan jatah. Makanya ketika ibu masak, benar, konsumsi, benar, itu jangan diatasnamakan jatah panitia. Makan dari daging hewan kurban. Kalau atas nama sedekah boleh. Paham? Indikasinya apa? Jangan hanya panitia yang makan, harus juga melibatkan masyarakat umum. Siapa aja yang datang. Jangan khusus panitia ini, masyarakat nggak boleh. Kesannya apa? Jatah panitia. Ini nggak boleh. Jadi panitia itu nggak boleh ada transaksi, nggak boleh ada muamalah. Apalagi panitia ngejual kulit, panitia ngejual kepala. Itu dulu belum selesai. Yang boleh menjual itu hanya fakir miskin. Paham? Karena kurban itu kan diyafatullah lil fuqara'il muslim. Hakikatnya adalah pemberian Allah untuk fakir miskin. Makanya kita ketika berkurban doanya Allahumma hadzi minka walaka, ya Allah ini kurban darimu dan kembali kepadamu. Darimu dan untukmu. Nah, kita yang menerima daging kurban itu hanya diyafah, hanya suguhan, hanya hidangan. Sedangkan orang miskin yang menerima daging kurban itu hakut tamlik, kepemilikan, namanya sodakoh. Makanya dia inba'a, dia boleh menjual, in tasodakoh, dia boleh menyedekahkan, in at'ama, dia juga boleh makan. Tapi kalau kita yang mampu, boleh memakan dan boleh menyedekahkan saja. Wala yajuju bai'uhu, tidak boleh menjual, karena daging yang didapatkan oleh orang mampu bukan menjadi hak milik, tapi hanya hidangan sebagai hadiah. Boleh mencicipi. Kenapa? Karena jironah wa qarabah, kita bertetangga, kita kerabat, sekalipun kaya. Makanya sulusan, sepertiga buat yang berkurban, sepertiga buat fakir miskin, sepertiga buat tetangga dan kerabat yang mampu. Makanya masalahnya, kalau ternyata pendistribusian, misalkan ada satu perumahan Grand Wisata nih, tahu nggak Pak? Dia menyembelih korban, tapi pendistribusiannya hanya di wilayah Grand Wisata saja, maka nggak sah. Kenapa? Karena tidak ada fakir miskin yang menerima daging kurban. Orang kaya semua. Harus ada fakir miskinnya yang menerima, karena hakikatnya bukan buat mereka, buat fakir. Mereka mah beli aja di pasar. Adapun mereka boleh mencicipi, boleh memakan, hanya suguhan dan hidangan saja. Maka kulit, kepala atau bagian apapun dari hewan kurban sampai dengan daging yang boleh menjual siapa? Fakir miskin. Jadi bapak kaya apa miskin? Giliran bab kurban aja ngaku miskin, sama kayak bab zakat. Paham? Silahkan nanya lagi. Masalah kepala dan kulit Ustaz ya. Yang selama ini, yang selama kita ini ibaratnya kayak kepala dan kulit ini, kita kalau kita kata jual itu tapi jelek banget bahasanya Ustaz ya. Jadi kita jual ya. Bahasa kita jual, tapi uangnya ini kita distribusikan untuk panitia yang pada makan maupun yang minumnya itu bagaimana? Ngejual apa? Malanya. Jadi orang lah malanya tuh kalau nggak ini, kalau kita kebiasaan kita nggak dicatat, nggak diapain, kita ngomongin bang, kamu belinya punya malanya. Nah itu panitia kita
kita jual nih kulitnya, karena memang kalau kulit kan kita nggak mungkin kita bagi-bagi kayak kepala ya kita jual, kulitnya kita jual, tetapi uangnya ini kita disebutkan untuk acara makan ya. Yang ngejual orang kaya apa orang miskin? Kita panitia. Panitianya kaya apa miskin? Ya kalau dikatakan kaya ya kagak kaya juga ya. Miskin ya sedang-sedang aja ibaratnya. Iya. Panitia seperti biasa gitu. Jadi gampang Pak menentukan kaya dan miskin itu gampang. Orang yang punya cadangan makanan hari ini sampai 4 hari ke depan dia kaya. Tapi kalau orang masih mikirin besok makan apa, miskin tuh. Bapak besok aman nggak makan? Beras ada nggak besok? Wah kaya berarti. Kaya ini masih sekarung. Hebat. Oh jualan. Dalam bab zakat fitrah, makanya kan kenapa kita zakat itu kan 4 mud ya. 1 so itu 4 mud. 1 mud itu kan 7,5 on kali 4 berarti kurang lebih 2,7 kilo atau 3 kilo atau 3,5 liter. Karena orang miskin itu pada umumnya makan sehari semud. 1 mud itu atau 1 liter lah dengan keluarganya. Makanya mereka itu kenapa kita kasih zakat sejumlah 1 so atau 4 mud, agar orang miskin di hari raya sampai 3 hari ke depan dia nggak minta-minta. Makanya mereka disebut kaya, wajib zakat itu orang yang punya makanan untuk hari ini dan keluarganya sampai besoknya lagi aman. Itu wajib bayar zakat. Kalau bapak masih mikir besok makan apa, itu nggak wajib zakat. Wajib menerima zakat. Itu susah Pak. Bapak kayaknya bingung ya besok makan apa. Kelihatan gitu. Ada nggak Pak besok makannya? Ada ya? Kaya berarti Bapak. Nah kembali lagi, ini biar sah ya. Jangan sampai semangat kurban tapi tidak mengindahkan syarat dan ketentuan kurban. Karena sama, kurban, sholat, zakat itu ada syaratnya. Yang boleh menjual hanya fakir miskin. Kadang kita dihelah itu apa ya? Direkayasa. Pak Ustadz, yang ngejual kita, tapi duitnya kita kasih fakir miskin separohnya lagi buat makan-makan panitia. Yang nggak boleh itu transaksinya, menjualnya. Kalau duitnya mah terserah fakir miskin, mau dikembalikan ke panitia monggo, mau dijadikan kas masjid juga monggo, mau buat DP motor juga terserah. Jadi panitia ada 10 nih. Di antara 10 cari yang paling susah. Kenapa? Ya kalau dikatakan makan kita ada semua ibaratnya. Wah, luar biasa. Kalau makan 4 hari mah ada ya? Yang nggak ada apa? Makanya kita keder kalau lari ke hukumnya seperti yang miskin, kita cari yang miskinnya. Makanya mulai saat ini masukin panitia yang miskin. Jadi kita bisa panitia kita ini tuh nggak panitia orang miskin ya Ustaz ya. Karena kita memang bareng-bareng. Semua ibaratnya kita termasuk panitia semua, cuma ada pihaknya ibaratnya doang. Kalau kita bilang kata miskin, nah dia dianggap miskin mungkin. Lebih daripada miskin gitu ya? Di atas miskin. Ya gimana ya? Masalah saya seperti itu kemarin. Waduh. Ibaratnya kalau kita berpikirnya bukan uang itu bukan buat panitia. Iya, sama. Buat ya mungkin yang ada yang makan itu mungkin ada orang miskin juga. Nih, ini ada nih halaman 15 tuh.
hukum menjual kulit atau bagian apapun dari hewan kurban. Ini bukan kata saya. Nah, di dalam kitab Al-Bajuri juz 2 halaman 301 dan 302. Wala yabi'u ay yahrumu 'alal mudhi bai'u say'in min al-udhiyah. Ay min lahmiha aw sa'riha aw jildiha. Wa yahrumu aidan ja'luhu ujratan lil jazzar walau kan al-udhiyah tatawwu. Tidak diperbolehkan menjual. Maksud di sini min lahmiha aw sa'riha aw jildiha. Menjual bagian dari kurban baik dagingnya, bulunya atau kulitnya. Dan haram juga menjadikan bagian dari kurban sebagai upah penyembelih kepada tukang jagal. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu. Barang siapa menjual hewan kurbannya, kulit, jilda itu kulit. Man barang siapa ba'a yang menjual jilda udhiyatihi, kulit hewan kurbannya, fala udhiyatalahu, maka tidak sah kurbannya. Hadis riwayat Imam Hakim. Nah, di sini ada tambahan. Di dalam kitab Hasyiatul Qalyubi juz 4, jika yang menjual adalah fakir miskin yang telah menerima kulit atau daging, maka diperbolehkan ittifaqul ulama, sepakat para ulama. Sedangkan untuk orang kaya yang mendapatkan bagian kulit atau daging kurban, maka ia tidak diperbolehkan untuk menjual. Jumhurul ulama. Ini menurut mayoritas pendapat ulama. Namun menurut Imam Ibnu Shalah, ini ada yang memperbolehkan nih, tapi pendapatnya dhaif, lemah. Orang kaya yang mendapatkan bagian kulit atau yang lain tetap diperbolehkan untuk menjualnya. Kitab Fatawi Kubro juz 4 halaman 202. Ada lagi nih, lalu bagaimana jika panitia yang menjual langsung? Pas banget pertanyaan itu. Satu, jika panitia kurban merupakan orang miskin, maka dia boleh menjual bagian kurban yang ia terima setelah dibagikan. Dua, jika panitia kurban bukan orang miskin, maka dia tidak boleh menjualnya. Tidak boleh maksudnya adalah haram, dinyatakan oleh Imam At-Tirmidzi dalam hasyiahnya. Ya, terserah, kembali ke laptop ini mah. Makanya kalau saya boleh ngasih solusi di antara panitia ini, ya udah, yang dianggap kiranya kurang mampu, ini buat kamu boleh jual, pertemukan dengan pembelinya. Ya aya meureun gitu, ngomong aja aya meureun, ngerti nggak? Ya nanti barangkali dia tuh menyadari, udah duitnya setelah saya terima buat makan-makan. Ya terserah dia, udah punya dia kok. Lu kasih saya juga boleh, kasih kameramen juga boleh. Udah, ini mah gak usah didebat. Terus yang kemarin gimana? Saya salah yang kemarin. Sah apa tidak? Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketidaktahuan kita. Makanya jangan tahu, ribet kan tahu. Ini penting nih. Nanti saya kasih bukunya ke Bapak. Ini ambil. Ini gratis. Ya. Ini yang nulis Ustadz Muhammad Hari Fadli. Bapak ketemu dengan penulisnya langsung. Alhamdulillah. Oh, kalau ada pulpen tanda tangan sini Pak, ambil pulpen nih. Orang lain mah ketemu penggemar mahal ini. Masya Allah. So, Muhammad Heri Fadli. Nih buat Bapak ngaji kurban dan akikah. Oke, salaman. Iya, Bapak belajar ya. Jelasin nanti panitia sebelum kita mulai ngaji dulu mas saya. Keren. Ya Bu ya. Iya aja deh pada bonyok. Udah. Ada lagi juga masalah nih sering saya ceritakan. Pak Ustadz,
dalam penyembelihan kurban, anggap abaikan tuh suara bom tuh, ganggu aja. Nanti isanya ya, Pak, dalam menyembelih kurban itu ada sunnahnya. Walaupun sunnah, mbok yo jangan ditinggalkan. Apa mbok yo tuh? Ya kalau bisa jangan ditinggalkan tuh sunnah itu. Satu, yang menyembelih itu disunnahkan punya wudu. Ini kadang tukang jagal sembarangan, pakai celana pendek, tatonya kelihatan, habis berak lagi. Ya Allah. Mana tukang jagal di sini? Bapak ya? Oh Ustadz, ini mah Pak Ustadz, ini kelihatan dari tampangnya ini. Ya. Kadang ada Pak, kita nyuruh tukang jagal tapi sembrono, paham? Yang kedua, dia dan hewannya menghadap kiblat. Contoh kiblat, ya berarti dia menghadap kiblat. Ini pala hewan, ini kaki menendang, buntut menghadap kiblat. Sunnah. Yang ketiga, baca doa 4 doanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, bismillah, Allahu akbar. Allahumma hadhihi minka walaka, Allahumma taqabbal min. Ada di situ Pak. Pertama sholawat, yang kedua takbir, yang ketiga Allahumma hadhihi minka walaka, ya Allah ini kurban darimu dan untukmu. Yang keempat Allahumma taqabbal min titik. Karena Bapak diamanahi untuk menyembelih, Allahumma ya Allah taqabbal, terimalah kurban ini min dari siapa? Makanya ada panitia yang bawa catatan. Ini kambing nomor 1 atas nama siapa, nomor 2 atas nama siapa. Jangan kambing 2 atas salah orang Pak. Jangan salah orang. Yang dibawa kambing siapa, yang disebut namanya siapa. Kalau sapi berarti 7. Allahumma taqabbal min Asep misalkan. Apa? Samsudin misalkan 7. Nah kita ya Fatimah tuh, wahai Fatimah qumilud hatika fashhadiha. Dulu Rasul pernah menyuruh Fatimah untuk beranjak menuju hewan kurbannya dan menyaksikan. Sambil menyaksikan proses penyembelihan hewan, kita yang ada di tempat mengucapkan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sambil sembelih. Dan harus disunahkan, bukan harus, disunahkan daf'atan wahidatan. Sekali sembelih, seret, langsung terputus hulqum dan mari, pernapasan dan pencernaan. Jangan dirasain Pak. Seret. Ya Allah. Itu sah kalau kepotong 2 ini, tapi makruh. Kenapa makruh? Karena ada unsur penyiksaan. Makanya kalau ada kursus juleha, juru sembelih halal, ini kalau motongnya begini langsung ditekan Pak, seret, ditekan sama tangan kiri. Jadi 2 kekuatannya. Dan goloknya harus tajam, jangan golok promo yang 200.000. Beli golok yang mahal di Ciomas tuh, golok Ciomas. Ya Pak. Dan kalau bisa sekali nyembelih asah, jangan 20 nyembelih baru ngasah. Ya namanya golok, betul. Seret, langsung keputus ada tuh. Atau yang begini, seret. Tapi Pak Ustadz, ini enggak langsung dia begini-gini, sah asalkan tidak terangkat goloknya. Paham? Wa in tola fasluhu, kalau ada jarak yang memisah antara terangkatnya golok dan kembalinya lagi terlalu lama, gini set, tiba-tiba goloknya mintul ya, muntul apa mintul? Tumpul. Diasah dulu, diasah. Wah, ini darah udah kemana-mana. Ya, kulit mungkin udah terbelah, tapi ini belum. Diasah dulu baru haram jadi bangke. Tapi kalau tidak lama pemisahnya, tumpul set, ganti, seret lanjutin, halal.
Paham nggak nih sih? Paham nggak sih? Paham ya? Itu hati-hati dalam menyembelih, makanya harus dijaga adabnya, akhlaknya dalam penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan pelajaran yang singkat ini dapat bermanfaat buat diri pribadi khususnya dan buat para hadirin umumnya. Mudah-mudahan kurban kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.